Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas Agung. Seger sekali. Iya, habis wudhu jadi segar. Habis itu udah habis ini ya, kayaknya habis makan siang. Makan siang. Udah makan lu? Belum. Kayaknya udah. Belum 2 kali Mas, sorry Pak. Siap. Oke, kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya yang menginspirasi dan bisa mendidik berbagai macam generasi dan generasi. Gitu. Ya, semakin generasinya banyak, semakin banyak permasalahannya Pak ya. Iya. Kalau dulu sih cukup dengan kondisi misalnya, bukan kondisi, cukup dengan memarahi seorang anak itu selesai nurut gitu. Zamannya Agung tuh dimarahin dikit aja langsung kan anak itu nurut gitu. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Iya benar. Jadi kalau sekarang tuh anak itu kalau dimarahin malah balik marah kadang. Nah malah anak itu ketika disuruh atau malah ngeyel gitu. Nah, semakin generasi ke generasi itu makin banyak problem-problem yang harus diselesaikan nih Pak ya. Saya tertarik dengan masalah yang solusi coaching ini Pak. Iya, oke. Karena coaching ini kan yang dulunya itu di atas gitu ya. Ada di atas, jadi stratanya tuh di atas di mana? Di sebuah bisnis lah, coaching bisnis, coaching konsultan lah, coaching. Sekarang coaching itu kemarin Bapak membuat konsep itu menjadi strata yang memang benar-benar merakyat gitu. Bahwa setiap orang itu butuh coaching. Iya benar. dan terutama menurut saya orang tua itu sangat butuh banget ya untuk ilmu coaching ini ya Pak ya. Iya pastinya. Iya. Kenapa tuh Pak harus orang tua harus memiliki ilmu coaching ini Pak? Iya. Karena anak ini dilahirkan dari rahim orang tuanya kan. Nah, tidak mungkin dilahirkan dari rahim gurunya. Ya, atau ustadznya. Oleh karena itu orang tua harus yang lebih memahami ya anaknya, terutama tumbuh kembang anaknya. Ya, mengapa? Karena di agama saja sudah ada ayatnya bahwa anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Nah, jadi orang tua harus memiliki ilmu cara untuk mendidik anak dengan baik. Karena kalau tidak, misalnya orang tua sangat bergantung ya pada pihak sekolah, ya kepada pihak kursus santren gitu ya, santren ya, atau lembaga institusi yang lain ya di luar keluarga. Akhirnya orang tua itu tidak berdaya ketika menghadapi masalah demi masalah yang ada di anaknya. Nah, oleh karena itu orang tua harus terus mau belajar ya bagaimana sih dalam mendidik anak yang efektif ya agar anak dapat melalui masa tumbuh kembangnya itu dengan baik. Ya. Karena masa anak-anak dan masa remaja ini kan terbatas. Ya, tidak selamanya. Malah ini sebagai momentum. Apakah anak di masa depan itu akan sukses atau tidaknya? Tergantung cara didik kita. Pas anak ini usia anak-anak maupun usia remaja. Ya. Dan di sini kita nggak bisa main-main. Ya. Karena taruhannya sangat luar biasa signifikannya kalau kita tidak peduli. Nah, mengapa orang tua harus mengetahui ilmu menjadi seorang coach? Karena seorang coach ini sadar bahwa setiap manusia itu memiliki potensi. Itu yang membedakan Pak ya? Ya. Jadi seorang coach itu tidak akan menganggap remeh ya orang yang ada di hadapannya. Oh, tidak hanya sekedar memarahi, kasih tahu, nasihati gitu ya? Ya, dia tidak akan berpikir bahwa orang di depannya ini harus ditolong gitu, karena hopeless, karena tidak berdaya. Ya, seorang coach ini menyadari
orang yang di depannya ini itu sangat berdaya, tapi belum sadar. Oh, gitu. Ya, nah kesadarannya inilah yang harus kita bangkitkan ke permukaan. Itu adalah seorang coach. Makanya orang tua itu harus memiliki skill sebagai seorang coach yang baik. Agar potensi yang anak mereka miliki itu bisa terangkat ke atas permukaan. Oh, jadi penting ya Pak? Wah, harus. Sangat penting sekali. Kalau bedanya coach dengan guru apa ya Pak? Kalau guru, perspektif yang ada di masyarakat itu kan hanya mengajarkan, hanya memberitahu. Ya. Jadi anak-anak ini hanya sebagai, ya mohon maaf ya, objek penderita. Ya, harus disuapi terus-menerus. Oh iya, mengajari gitu ya? Ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang timbal balik. Ya. Kita hanya memberikan. Ya. Jadi anak ini seperti tidak tahu apa. Ya. Tapi seorang coach ini dia akan berusaha membantu anak tersebut atau orang yang di depannya itu untuk mengetahui potensi sejati mereka itu apa. Ya, begitu juga orang tua harus berusaha mengetahui potensi anak-anak mereka itu apa. Ya, agar orang tua dapat mempersiapkan masa depan yang terbaik buat anak-anaknya. Iya juga ya. Setahu saya sih orang tua kan kewajibannya menyekolahkan. Ya benar, menyekolahkan itu tanggung jawabnya dan kewajibannya ya. Tapi ternyata kewajiban coach ini yang jadi lebih penting Pak daripada itu ya sebenarnya. Ya, karena benar. Ya buat apa anak sekolah misalnya disekolahkan tinggi-tinggi atau misalnya disekolahkan di yang terbaik misalnya termahal gitu. Tapi ketika di keluarganya mereka tidak di coaching atau tidak ditemani, tidak digali potensinya seperti itu ya Pak. Benar. Oh iya, Ya. benar. Karena waktu anak di rumah kan lebih banyak dibandingkan waktu mereka di sekolah. Ya. Nah, momentum itu yang harus digunakan oleh orang tua untuk menggali potensi anaknya. Ya. Jangan sampai di sekolah tidak digali potensinya, di rumah juga sama. Akhirnya anak kita bingung ya ketika dewasa menjadi anak-anak yang kebingungan akan dirinya. Nah, di sini jangan sampai terjadi. Ya, kita kan nggak mau gitu. Misalnya kita sebagai orang tua nih sudah menyadari selama ini kita belum bisa memberikan kontribusi yang terbaik yang kita bisa ya untuk kehidupan kita. Ya sudah, itu terjadi pada diri kita saja. Oh iya, kadang-kadang dibawa-bawa ya sampai ke anaknya. Jangan kita berikan kegagalan kita ini kepada anak kita. Ya itu sama aja, kita nggak belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Ya. Kalau seperti itu bagaimana gitu, kita melahirkan generasi-generasi berikutnya ya yang lebih baik. Seperti itu. Oh iya, benar. Jadi kalau misalnya ilmu coaching ini Pak, ya karena kan di sini kita akan berbicara orang tua ya Pak ya. Iya. Tapi apakah sebelum menjadi orang tua atau sebelum sesudah minimal sudah menikah lah, apakah ilmu ini sangat bermanfaat Pak? Meskipun sebelum kita menikah. Sebelum menikah atau misalnya masih kondisinya dia sudah menikah tapi belum punya anak misalnya. Oke. Apakah ilmu coaching ini bermanfaat atau bermanfaatnya itu sebelah mana Pak? Saya analogikan seperti ini ya. Kita baru belajar berenang. Pas dalam keadaan ya kita tenggelam. Kita baru belajar udah tenggelam. Ya, iya. Jadi sebelum kita tenggelam, seharusnya kita belajar berenang dulu. Iya. Ya. Udah. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan pas hujan baru nyari payung. Iya betul. Itu baru basah gitu kan. Nah, jadi sebelum kita menjadi orang tua, kita harus belajar bagaimana nih caranya menjadi orang tua yang baik, benar. Ya. Setelah itu
bagaimana kita dapat mengetahui ya cara-cara mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah itu harus kita pelajari mau nggak mau. Kalau saya pribadi alhamdulillah sangat beruntung. Kenapa saya bilang saya sangat beruntung? Waktu saya mendirikan sekolah ini 12 tahun yang lalu, itu bertepatan dengan anak saya lahir. Oh, pas kecil itu ya? Ya, pas kecil. Nah, pada saat itu saya mulai belajar ya, ilmu-ilmu parenting. Ketika anak saya masih bayi, ya, saya sudah sambil belajar ilmu parenting. Yang tadinya saya ingin manfaatkan ilmu saya ini untuk anak-anak didik saya saja. Ya, ternyata ilmu-ilmu yang saya pelajari itu bisa saya pakai untuk anak saya juga. Ya. Coba saya tidak mendirikan sekolah ini, otomatis saya tidak belajar seperti orang-orang pada umumnya. Akhirnya ketika saya mendapatkan masalah sama anak saya, ya mungkin saya akan reaktif. Ya, respon saya mungkin kebanyakan negatif. Karena saya tidak belajar bagaimana menjadi orang tua yang benar. Iya betul. Ya. Jadi pas beriringan gitu Pak ya. Beriringan, alhamdulillah itu. Saya tanpa saya sadari loh sebenarnya. Nah, apalagi sekarang saya sudah sadar ya, bahwa ilmu yang saya miliki ini sangat bermanfaat untuk saya aplikasikan kepada anak sendiri. Nah, disinilah manfaatnya ketika kita mau belajar. Iya, berarti ilmu coaching ini salah satu ilmu penting ya Pak ya? Ilmu penting yang tadinya kita pikir hanya untuk bisnis. Iya, ya. Bisnis atau coach apa tuh coach berenang. Kalau coach ya coach olahraga lah kebanyakan. Ya memang ada perbedaan antara coach olahraga dan coach yang pada umumnya ya seperti coach bisnis ya, coach eksekutif ya. Karena itu berbeda signifikan. Kalau coach di dunia olahraga biasanya seorang coach itu mengajari teknik renang misalnya, kalau dia coach berenang ya, agar anaknya ini memiliki skill bisa berenang yang benar gitu. Bisa dikatakan pelatih kali ya Pak? Pelatih, ya, emang coach artinya pelatih bahasa Indonesianya. Iya. Nah tapi ternyata coach ini dikembangkan lagi di dunia pengembangan diri. Ya, jadi coach ini mengantarkan manusia itu ke potensi yang sesungguhnya yang dia miliki. Dalam dunia pengembangan diri. Di dunia pengembangan diri. Dan kondisinya berarti bahwa coaching ini salah satu ilmu dalam pengembangan diri dan untuk parenting juga bisa gitu Pak? Bisa. Iya. Coaching ini berurusan dengan segala hal yang hubungannya dengan manusia. Jadi macam-macam Pak ya? Iya macam-macam. Bisa diaplikasikannya. Di dunia leadership juga ada coach as a leader. Ya. Jadi banyak bisa dimanfaatkan. Asal ya kita mau belajar tentang dunia coaching gitu. Apalagi kalau orang tua bisa menjadi seorang coach bagi anak-anaknya, wah itu luar biasa sekali. Iya makanya wajib tuh orang tua bisa gitu ya. Iya. Karena kondisinya mau bagaimana lagi, karena kan setiap generasi itu memiliki tantangan yang berbeda ya Pak ya. Iya. Kita tidak bisa menyamakan treatment yang dulu kita oleh orang tua kita dengan cara dimarah-marahin, dengan cara dia apa, tapi dia generasi anak yang sekarang gitu. Benar. Karena anak ini di zaman ini itu mudah mendapatkan informasi dari mana saja. Iya, zaman informasi terbuka gini. Iya. Apalagi anak-anak sudah memegang gadget, ya smartphone. Mereka bisa mendapatkan informasi dari mana saja gitu. Kalau sampai orang tua tidak belajar, ya mengikuti zaman, akhirnya akan ketinggalan dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sudah ke bulan, kita masih di bumi gitu. Nah inilah masalah bagi orang tua yang tidak suka belajar. Bagaimana menjadi orang tua yang sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Oke deh, hari ini kita belajar dari coach. Jadi bagaimana Pak? Misalnya saya saya sebagai seorang orang tua nih Pak. Nih, sikap apa sih yang perlu diperlukan atau sikap apa sih yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang coach Pak? Pertama, sikap pembelajar.
Ya. Iya, iya. Dia harus menjadi seorang pembelajar yang tekun. Ya. Karena menjadi orang tua kan tidak ada sekolah formalnya. Iya sih. Ya. Paling di KUA doang sebelum itu. Nggak ada kan seminarnya gitu. fakultas menjadi orang tua gitu. Nggak banyak ada ya. Ya. Nah, padahal ketika kita memutuskan menjadi orang tua, kalau menurut Agung ya, ada nggak di kemudian hari kita akan menghadapi masalah, hambatan, tantangan ketika kita menjadi orang tua? Ya pasti Pak. Kenapa? Karena kita sedang diuji dengan dengan yang namanya sebuah pernikahan gitu. Pernikahan. Iya, jadi kita diuji dengan sebuah pernikahan di mana ujian-ujian itu akan datang dan kita akan memiliki keturunan juga gitu kan. Jadi memang untuk meningkatkan diri kita juga sih sebenarnya itu diuji itu seperti itu. Ya, benar. Jadi selama kehidupan kita di dunia kita akan selalu diuji, baik itu pas kita single maupun ketika kita menikah, menjadi orang tua. Nah, kalau kita tidak mau belajar, bagaimana kita dapat melewati ujian tersebut? Ya. Karena di agama manapun kita harus mau belajar. Ya. Belajar ilmu bisa dari mana saja gitu. Ya. Yang penting kita harus memiliki basic ilmu agama dulu yang baik. Karena ilmu agama itu bisa dikembangkan menjadi ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya. Karena Nabi saja bisa dijadikan role model bagi umatnya. Iya. Ya, ketika Nabi menjadi orang tua, bagaimana dia mendidik anaknya, ya, bagaimana dia mendidik cucunya. Nah, di situ kita bisa pelajari. Sebenarnya kalau saya lihat, Nabi itu seorang coach juga. Oh, iya juga, Be. Iya. Dia luar biasa kan. Iya. Memang pada waktu itu tidak ada istilahnya coach, iya. gitu kan. Tapi Nabi itu seorang coach karena Nabi itu menyadari setiap orang itu memiliki potensi, ya, dan Nabi sangat menghargai, ya, sampai saya pernah dengar cerita gitu, Nabi pernah nggak Agung dengar mencium tangan umatnya? Jangankan mencium Pak waktu itu. Apa ya, umatnya sakit duluan juga Nabi jenguk duluan gitu. Ya, tapi mencium tangan umat ya pernah dengar ceritanya? Kalau mencium sih belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Nabi itu malah melarang ya umat itu untuk mencium tangan beliau. Oh, umatnya yang mencium tangan beliau, Ya, bukan Nabi. Beliau mencium tangan umatnya. Oh, itu. Awalnya saya juga bingung. Kaget itu. Nabi melarang, tapi Nabi melakukan. Iya gitu. Ya. Tetapi Nabi sampai mencium tangan umatnya itu. Dikarenakan tangan umat ini dipakai untuk bekerja keras. Sampai tangannya itu kasar. Nabi sampai mencium. Beliau sangat mengagumi hal yang dilakukan oleh umatnya itu dengan tangannya untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah. Ya. Jadi Nabi di situ bisa kita lihat sikapnya. Beliau sangat menghargai, ya, umatnya itu yang mau menjadikan dirinya itu bermanfaat, ya, dengan potensi yang dia miliki. Oh iya, jadi nggak males gitu ya. Iya. Jadi Nabi itu sangat menghargai setiap manusia yang mau memanfaatkan potensinya. Ya, tidak tidak istilahnya berdiam diri, ya, tidak ngapa-ngapain, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan potensi kepada setiap hambanya, dan Nabi sangat menghargai itu. Nah, apalagi kita sebagai umatnya yang mengikuti beliau, ya, kita harus mau menghargai juga potensi setiap manusia. Iya, betul. Dan apalagi potensi yang
dimiliki oleh kita sendiri. Nah itu. Kalau kita misalnya masih nggak sadar aja nih, ini bakat lu apa ya? Nah, itu. Kayaknya perlu di coaching tuh ya. Ya, jangan ini ya, jangan anak yang perlu di coaching. Saya pernah waktu itu secara nggak sengaja ya, saya ketemu dengan orang tua yang dia baru menyadari bahwa dia tidak memanfaatkan potensinya. Udah orang tua tuh, Pak. Orang tua. Tadinya orang tuanya mengantarkan anaknya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita, ya. Setelah dia mendengarkan pemaparan saya bahwa setiap anak itu memiliki potensi, setiap anak itu memiliki bakat dan minat, ya, yang harus dimanfaatkan bagi kehidupannya. Setelah saya berbicara panjang lebar kepada anak dan bapak tersebut, setelah selesai, saya antarkan ya mereka keluar dari ruangan. Nah, tiba-tiba bapak tersebut menghampiri saya, Pak, sepertinya baru ketemu nih jawabannya. Kenapa saya selama ini galau di pekerjaan saya? Ya, ternyata saya nggak cocok, Pak, dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini. Jadi itu ya. Iya, saya bertanya, oh gitu, Pak. Bapak ini tidak merasa enjoy dengan pekerjaan Bapak sekarang. Iya, Pak. Saya kayaknya memaksakan diri saya untuk mencari sesuap nasi saja. Ya. Dan saya tidak memanfaatkan potensi yang diberikan pada diri saya gitu untuk mencari nafkah. Nah, di situ akhirnya terjawab gitu. Apa yang saya yakini bahwa setiap manusia itu memiliki potensi itu benar adanya. Ya, dan jangan sampai ketika kita tahu nih kita memiliki potensi apa dan kita nggak mau memanfaatkannya. Karena fokus kita ini hanya untuk mencari sesuap nasi. Sampai orang tua juga masih. Orang tua juga masih loh. Padahal umurnya di atas saya pada saat itu. Gitu. Jangan bagaimana anak-anak ya kalau misalnya orang tua masih begitu. Jadi makanya pentingnya anak-anak itu di coaching dari mulai anak-anak gitu. Jangan sampai berlarut-larut sampai sudah menikah, sudah punya anak, dia masih belum tahu aja ini apa sih. Iya benar. Saya kalau melihat orang tua yang peduli dengan potensi anaknya, saya kagum. Ya, karena jarang orang tua yang peduli. Iya. Orang tua tuh hanya ingin anaknya mereka mengejar ambisi yang mereka miliki. Biasanya seperti itu ya. Seperti itu. Pengen jadi dokter dulunya nggak keterima, anaknya sudah jadi dokter gitu. Ya, terus orang tuanya menginginkan misalnya anaknya menjadi kaya raya. Tapi dengan cara-cara yang mereka mau, bukan yang anaknya mau. Nah, ini kan akhirnya anak juga kan ada gejolak di dalam dirinya. Pada akhirnya seperti itu. Mengapa kok saya seperti dipaksa gitu melakukan hal-hal yang saya tidak sukai.